Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryasmi Asri, NPM 099540419023, kelas A semester 6. Baik, saya akan menjelaskan kita dan kebijakan publik. Banyak masyarakat awam yang berkomentar bahwa kebijakan publik itu adalah sesuatu yang abstrak, tidak jelas sosoknya, kabur, tidak berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, dan lain-lain. Sejauh ini pendapat seperti itu tidak sepenuhnya keliru. Namun sebagaimana yang akan kita pelajari melalui platform ini, bahwa jika menyangkut kebijakan publik sebagai suatu konsep, adalah penilaian aktivitas atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Masalah-masalah yang kita hadapi itu berikut: segala sesuatu yang berhubungan dengan efek plus minusnya untuk sebagian besar kemungkinan hasil produksi kebijakan publik. 3 contoh hal-hal menyenangkan dan tidak menyenangkan, atau lebih jelasnya dampak positif dan negatif dari sebuah kebijakan publik. A. Contoh dampak positif dari hasil publik, misalnya biaya fisikal untuk bayar kebijakan ke luar negeri yang dulu kita mahal dihapus. Selanjutnya, sebagai pegawai negeri kita mendapatkan remunerasi, kenaikan gaji berkala, atau kenaikan jabatan istimewa dan instansi tempat kita bekerja. Sebagai pelajar atau mahasiswa akademis diakui, dan karena hal ini kita memperoleh beasiswa dari negara. Dan kebijakan yang paling membahagiakan baru-baru ini adalah PPKM dihapuskan, lagi hasil kebijakan publik yang membuat kita senang. B. Contoh hasil negatif dari kebijakan publik, misalnya nilai uang tabungan atau deposito yang kita miliki tajam nilai gara-gara nilai nominal mata uang rupiah tiba-tiba dipotong. Dari semula Rp1.000.000, katakanlah hanya Rp100.000, kita harus merogoh kocek lebih dalam karena ongkos transportasi umum tiba-tiba naik, harga minyak tiba-tiba naik, pemadaman listrik semakin sering dilakukan secara bergilir, barang-barang konsumsi tertentu dari produk-produk asing membanjiri pasar domestik, menggusur produk-produk lokal. Pelajar dan mahasiswa tidak lagi bebas berunjuk rasa di depan istana presiden untuk dapat bertahan dalam karirnya. Para guru dan dosen harus lulus sertifikasi. Rangkaian event yang baru saya sebutkan tadi sebenarnya menunjukkan eksistensi kebijakan publik. 3 alasan wajib peduli kebijakan publik. Yang pertama yaitu kebijakan publik mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kita punya hak dan kepentingan untuk memastikan kebijakan publik bekerja untuk kita dan bukan kepentingan publik atau ekonomi tertentu. 3. Cobaan abad 21 lebih kompleks dan butuh kolaborasi lintas sektor. Dari penanganan pandemi, krisis iklim, sampai transisi digital. 3 hal yang harus diselaraskan untuk membuat kebijakan publik yang baik. Yang pertama yaitu berdasarkan analisis dan bukti kalau kebijakan tersebut akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat yang luas atau kelompok yang termarginalkan. 2. Dirancang sesuai kapasitas operasional sehingga bisa benar-benar dilaksanakan. 3. Mendapat dukungan politik yang partisipatif dari berbagai pemangku kepentingan. Kekurangan kebijakan publik di Indonesia dari bukti anekdotal sejak tahun 1998 belum memenuhi 3 faktor. Yang pertama yaitu kebijakan kita masih kurang berorientasi pada dampak, misal naskah akademik yang semestinya dijadikan landasan pengajuan rancang undang-undang pada akhirnya hanya menjadi kebutuhan administratif pelengkap. Yang kedua yaitu terdapat berbagai tantangan dan implementasi. Hal ini terjadi karena jumlah praktisi kebijakan publik yang terlatih secara teknisi dan strategis masih terbatas. Ditambah lagi kesenjangan infrastruktur daerah. 3. Demokrasi yang masih semu dan belum sepenuhnya partisipatif. Di Indonesia, pengambilan keputusan baik di legislatif maupun eksekutif masih belum sepenuhnya transparan dan partisipatif. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.